di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatannya kepada kita semua, khususnya kepada penonton pesantren Majolali yang sudah setia ya. Sehingga channel atau video-video dari pesantren Majolali itu sudah ditonton oleh lebih daripada 55 juta orang. 55 juta kali ditonton. Alhamdulillah. Berarti wajah saya ini ditakdirkan oleh Allah ya, masyhur. Dan karena kemasyhuran itu setidak-tidaknya wajah ya, bukan pikiran, itu menjadi ujian. Ujian ya. Kok salah-salah ngomong, banyak orang berdosa gara-gara saya salah ngomong. Moga-moga nggak salah ngomong ya. Saya nggak akan bahas Pak Jokowi yang kemarin ke Pasar Parung belusukan ya. Karena nggak ada nilainya ya untuk kesejahteraan rakyat, kecuali hanya bagi-bagi sembako. Akar masalah pengangguran dan kemiskinan itu tidak dituntaskan ya. Harusnya kalau menurut kalau pertumbuhan ekonomi itu 10% setahun atau 12%, itu tercipta 5 juta lapangan pekerjaan. Sementara angkatan kerja kita 2,9, jadi bisa terserap. Dan upah bisa naik. Satu-satunya cara, kalau menurut Rizal Ramli, harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan selama 9 tahun terakhir ini, ekonomi Indonesia itu 5% ya. Makanya bapak-bapak, anak-anak, putra-putri bapak ibu ya, atau kakak, adik dari yang penonton ini, banyak yang nganggur kan ya. Banyak yang susah kerjaan ya. Iya. Kenapa? Ya itu penjelasannya. Ekonominya nggak tumbuh. Ya. Kenapa ekonominya nggak tumbuh? Banyak faktornya ya. Di samping banyak maling-maling yang menggerus kekayaan kita, ya, adanya ini keperpihakan yang kurang dalam strategi pembangunan itu. Tidak memihak rakyat, memihak apa? Memihak memihak kelompok menengah ke atas yang sudah kaya, dibantu, dikasih subsidi. Misalnya kalau mau beli mobil listrik sekarang disubsidi dari APBN tuh, dikasih duit orang kaya yang nggak perlu subsidi 70 juta atau 80 juta. Kalau nanti mau beli motor listrik dikasih ya subsidi, pengusahanya, bukan kitanya yang mau pakai, 7 juta. Jadi yang disubsidi orang-orang yang punya mobil listrik, usaha mobil listrik, dan juga motor listrik ya. Itu contoh ya.
Contoh, sementara uang yang beredar di masyarakat kan berkurang ya. Kenapa? Ya, faktanya kalau menurut data dari Rizal Ramli, kredit uang yang beredar di masyarakat untuk masyarakat itu cuma 18%. Harusnya ditingkatkan kredit itu, ya, peminjaman uang untuk usaha-usaha kecil dan menengah itu menjadi 30%, sehingga nanti roda perekonomian itu jalan. Uang banyak mengalir, banyak ada di masyarakat, jadi ekonomi hidup, masyarakat sejahtera, ada pertumbuhan usaha, ada pertumbuhan bisnis di situ. Tapi kalau strategi pembangunannya hanya untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang yang bukan orang-orang yang menengah ke bawah, ya akhirnya kita sebagai orang-orang yang biasa gini kesulitan pekerjaan, ya. Maksudnya saudara-saudara kita, anak-anak kita, ponaan-ponaan, cucu-cucu kita itu kesulitan pekerjaan karena ekonomi itu nggak tumbuh. Jadi kalau nanti tahun 2025, 2045 akan menjadi negara hebat, kita seperti negara maju, itu bullshit. Bullshit itu maksudnya omong kosong. 13 tahun lagi misalnya jadi negara maju, nggak mungkin, ya. Karena selama 10 tahun terakhir aja ekonomi nggak pernah tumbuh, ya, 5%. Yang 2022 5,3%. Kalau Tiongkok atau Cina menjadi negara maju karena selama 10 tahun berturut-turut itu ekonomi tumbuh sampai 12%. Ya pantas dia, banyak duitnya, itu ekonominya itu sejahtera, bisa ngasih utangan, dan kita terjebak pada utang Cina karena pertumbuhan ekonomi Cina sendiri tinggi, 2 digit, ya, selama 10 tahun berturut-turut, ya. Makanya dia menjadi raksasa ekonomi. Nah, kita bukan menjadi raksasa ekonomi karena pertumbuhan kita cuma 5%, menjadi raksisi ekonomi. Raksisi. Ya, saya kelihatan kayak jadi orang pinter, ya. Iyalah, sekali-sekali kelihatan jadi orang pinter. Kan nggak apa-apa. Jadi akhirnya apa namanya? Terus apa lagi masalah-masalahnya, ya? Saya mau bahas apa sebenarnya tadi ngomong? Nggak mau bahas Pak Jokowi. Oh iya, mau bahas ini Anies Baswedan. Kata Denny Indrayana, Profesor Dr. Indrayana, itu ada kemungkinan besar dia dibisiki oleh seorang anggota DPR, itu Anies Baswedan akan menjadi tersangka KPK dalam kasus apa, ya, nggak disebutkan itu, mungkin kasus Formula E, ya. 19 kali sudah ekspos, semua komisioner KPK sepakat akan mentersangkakan Anies, dan itu menurut respon dari siapa, Said Didu, ya, loyalis dari Anies Baswedan, kemungkinan informasi dari Indrayana itu kemungkinan benar, ya, karena dia kan seorang akademisi dan nggak mungkin dia ngarang-ngarang. Jadi kalau memang itu akan mengarah ke sana menjadi tersangka Anies Baswedan, kata Said Didu itu. Said Didu termasuk pengkritik yang keras, ya, dari Jokowi di samping Rizal Ramli, Syahgan Nainggolan, dan banyak ya intelektual yang hatinya hidup, ya, pikirannya hidup. Sebab banyak juga intelektual yang menjadi intelektual tukang, ya. Ya, seorang pemikir, seorang intelektual tadinya kemudian ketika masuk dalam pusaran kekuasaan dia menjadi hilang jati dirinya, sehingga dia bisa ngomong gini, kalau saya di luar, katanya, di luar kekuasaan, Undang-Undang Cipta Kerja itu saya kritik, katanya. Tapi karena dia itu orang dalam, jadi dia diem aja membenarkan, ya, kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa dalam mengeluarkan kebijakan politik, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah bukan dibatalkan oleh MK, harus diperbaiki selama 2 tahun, tetapi oleh intelektual tukang itu dibikin satu formula bagaimana kemudian dikeluarkan Perpu dan kemudian menjadi undang-undang, bukannya diperbaiki tapi kemudian dicari akal supaya dia menjadi undang-undang dengan cara disahkan oleh DPR melalui dikeluarkan dulu Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang sebenarnya menurut amanat atau putusan dari Mahkamah Konstitusi itu harus dibenerin selama 2 tahun, dan itu menurut pengamat itu adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh penguasa, ya. Nah, jadi dari sisi lain, kalau tersangkakan Anies itu kemungkinan
itu memang betul tidak dikarang-karang oleh DNI-JA, karena DNI-JA dapat informasi dari orang yang bisa dipercaya, A1 lah kira-kira begitu. Nah, tapi menurut Said Didu bisa juga nggak terjadi kalau itu sudah menjadi diskursus, dilempar ke ruang publik ya, sehingga orang-orang KPK itu akan berhati-hati ya. Sebagaimana dulu dari JA itu melontarkan isu bahwa satu saat nanti, satu hari Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan, memutuskan sistem proporsional tertutup ya, sebagaimana diusulkan oleh PDIP, meskipun 8 partai itu menolak. Tetapi dengan komposisi 6-3 hakim yang menyetujui sistem proporsional tertutup dan 3 menjadi yang 3 hakim menolak ya. Tapi diskursus itu kemudian pecah di masyarakat ya, menjadi perbincangan publik, sehingga Mahfud MD juga ingin melaporkan Denny Indrayana itu ke polisi karena dia anggap membocorkan rahasia negara begitu ya, rahasia keputusan hakim yang belum diputuskan tapi sudah dibocorkan oleh Denny, kira-kira begitu. Dan kemudian Mahfud juga dikecam, bentar-bentar polisi tapi akhirnya mungkin karena diskursus itu Mahkamah Konstitusi memutuskan akhirnya sistem proporsional itu tetap terbuka ya, tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Denny Indrayana ya, Denny Indrayana. Dan mungkin keputusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dari perkiraan Denny Indrayana mungkin karena dia sudah memasuki diskursus publik, sehingga hakim-hakim konstitusi mungkin mengubah posisi politiknya atau mengubah keputusannya karena melihat perkembangan yang sangat keras ya, yang mungkin mudaratnya jauh lebih besar kalau dikeluarkan putusan yang berbeda dengan arus utama opini publik ya. Nah sekarang Denny melontarkan isu lagi, bukan isu, satu informasi bahwa Anies Baswedan akan ditersangkakan setelah sudah ada 19 ekspos untuk Anies ya. Dan usaha untuk mentersangkakan Anies itu menurut Indrayana adalah dalam rangka menjegal Anies supaya tidak bisa maju dan jadi calon presiden tahun 2024 jika Anies Baswedan menjadi tersangka oleh KPK. Nah kemungkinan, kata Indrayana, kalau itu terjadi, usaha untuk menjegal itu dan mentersangkakan Anies itu menjadi kenyataan, maka sasarannya kemungkinan 2 ya. Pak Jokowi atau masyarakat akan gaduh ya, akan ribut ya, karena common sense sudah mengatakan orang mendukung Anies untuk menjadi calon presiden dan memimpin negara ini pasca Jokowi itu jatuh ya, atau selesai jabatannya tahun 2024 ya. Arus opini utama dari publik tentu akan berhadapan-hadapan dengan sikap dan keputusan KPK yang mentersangkakan Anies Baswedan. Kalau itu betul-betul terjadi mentersangkakan Anies menjadi tersangka, maka terjadi kegaduhan. Mungkin chaos secara politik, dan kegaduhan itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk memperpanjang, menunda pemilu dan memperpanjang kekuasaan. Jadi ini satu bagian dari skenario grand design untuk memperpanjang kekuasaan dari Pak Jokowi. Ada analisa seperti itu. Jadi analisa yang kedua, kalau Anies jadi tersangka, itu berarti memang seperti yang diinginkan oleh para oligarki. Seperti Yusuf Wanandi, wawancara dia di salah satu stasiun TV itu. Lebih baik mengatur 2 orang, yaitu daripada 3, biayanya besar dan tidak bisa diramalkan hasilnya. Lebih baik mengatur Ganjar lawan Prabowo. Dua-duanya adalah bagian dari oligarki dan pasti nanti mendukung ya visi, ambisi dan kelanjutan ya kepentingan-kepentingan dari oligarki yang sekarang diproteksi oleh Pak Jokowi dan akan terus nanti dibawa ya kepentingan-kepentingan itu baik oleh Ganjar maupun Prabowo. Jadi kalau tidak ada penundaan pemilu atau tidak ada kegaduhan di masyarakat sehingga kemudian pemerintah menetapkan pemilu ditunda dan diperpanjang kekuasaan,
Dan itu mungkin terjadi, ya, karena sudah dipersiapkan. Firly Bahuri kan diperpanjang kekuasaannya oleh MK setahun lagi sampai Desember 2024, yang seharusnya berakhir kekuasaan ketua KPK itu Desember 2023. Tapi sengaja diperpanjang oleh para ahli karena memang menjadi bagian dari skenario untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Jadi kalau memang Anies menjadi tersangka, kemungkinan perpanjangan kekuasaan itu terjadi setelah terjadi chaos di masyarakat karena tidak bisa menerima Anies Baswedan menjadi tersangka dan dicegal, ya, oleh penguasa, ya, dan antek-anteknya. Katakan begitu, ya. Jadi skenario untuk mentersangkakan Anies memang satu cara untuk memukul, ya, koalisi ini, lawan-lawan oposisi, maksudnya melawan posisi dan merangkul dan memperbanyak teman-teman di koalisi pemerintah. Itu cara untuk satu skenario untuk menjegal Anies dan memukul lawan atau kaum oposisi. Tapi mungkin yang tidak diperkirakan oleh penguasa adalah jika Anies ditersangkakan, itu akan menjadi momentum yang baik, ya, untuk terkonsolidasikan kembali atau untuk menggumpalkan sekali lagi atau merekatkan kembali, ya, kaum oposisi yang mungkin selama ini terserak-serak dan tidak terkoneksi, itu menjadi satu gerakan yang justru akan jangan-jangan bisa meruntuhkan, ya, kekuasaan itu di luar perkiraan penguasa itu sendiri. Ketika kaum oposisi itu bersatu dengan masyarakat dan kemudian membalikkan arus sejarah, ya. Karena biasanya dalam sirah atau dalam sejarah, ketika penguasa zalim itu semakin puncak kezalimannya itu terjadi, itu di saat makin zalim, makin tidak adil dan makin tidak memperhatikan kepentingan orang banyak atau menghalau kebenaran dan kejujuran, ya, dari bumi, dari situasi yang berkembang, itu justru dia akan semakin cepat jatuhnya. Contoh Fir'aun itu dia mengejar, ya, pejuang kebenaran Nabi Musa, dikejar, ya, sampai dapat, sampai menjadi hidup atau mati dan ditaklukkan, dikejar sampai pagi hari oleh tentara-tentara Fir'aun. Tapi yang terjadi justru penguasa itu, yaitu Fir'aun itu, terpancing, ya, oleh Musa sampai ke tengah lautan, dan kezaliman yang memuncak itu karena memusuhi kebenaran dan keadilan. Fir'aun itu di luar perkiraan sang penguasa sendiri, sang Fir'aun sendiri dan antek-anteknya. Justru sang penguasa itu oleh Allah ditenggelamkan dengan cara yang dia tidak duga sendiri, ya. Dan mungkin Musa juga tidak menskenariokan Fir'aun itu tenggelam, tetapi dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari kezaliman itu. Dan orang-orang yang dizalimi itulah orang-orang yang akan ditolong Tuhan karena doa-doa orang-orang yang teraniaya itu membuat langit lapang dan doa langsung dijawab oleh Tuhan. Saya Yudi Pramoko, Tuan Donat dari Parong YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.